Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Iken dan Bu Fatma yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk melakukan HSCCP mengenai catering Nutribite yang beranggotakan saya, Alvina Zahra, kemudian Recording in Nadia progress. Aulia, Naila Ashifa Gumelar, Novita Ditandin, Dani Silvia Sagitariusi, dan Syifa Yustika Aulina. Kemudian untuk formulir 1 tim HSCP. Nama yaitu yang pertama ada Najwa Adi Aulia, bidang keahliannya yaitu sebagai ketua untuk memimpin tim HSCCP dalam mengarahkan dan mengimplementasikan sistem HSCCP. Kemudian yang kedua yaitu ada Naila Ashifa Gumelar sebagai anggota itu untuk menjamin kualitas produk akhir yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Di bidang keahliannya yaitu quality assurance. Kemudian yang ketiga yaitu ada Novita Adityanani sebagai anggota di bidang keahliannya yaitu menjamin kualitas produk akhir yang siap dikonsumsi oleh konsumen sebagai quality assurance. Kemudian yang keempat yaitu ada Silvia Sagitariusi Arizona sebagai anggota bidang ahliannya yaitu analisis kimia dan analisis fisik pada bahan baku produk antara awal dan akhir atau quality control kimia fisik. Yang selanjutnya yaitu ada Syifa Yustika Aulina sebagai anggota yaitu di bidang analisis biologi, mikrobiologi baik dari segi sanitasi pekerja, ruangan, alat bahan baku, dan produk antara awal dan akhir di bidang quality control. Lalu selanjutnya itu ada Alvina Zahra sebagai anggota di bidang proses produksi, terutama proses thermal dan produksi. Kemudian selanjutnya formulir 2A deskripsi produk. Yang pertama nama produk yaitu rice paper roll bayam tahu kukus dengan saus kacang. Komposisi produknya yaitu ada rice paper, bayam segar, tahu, wortel, bawang putih, minyak wijen, garam, dan saus kacang. Kemudian untuk karakteristik produk akhir yang penting itu tahu tidak langu, bayam dan wortel memiliki tekstur yang empuk dan mudah digigit. Untuk metodenya ada pencucian, pemotongan, perebusan, dan pembungkusan. Untuk metode pengawetannya tidak ada, pengemasan primer yaitu piring kertas kecil, pengemasan untuk transportasinya tidak ada. Kemudian untuk kondisi penyimpanannya disajikan segera setelah pemasakan. Kemudian untuk umur simpannya maksimum 2 jam. Metode distribusi tidak ada, petunjuk pelabelan khusus tidak ada, pengawasan khusus dalam distribusi tidak ada, di mana produk akan dijual tidak dijual. Kemudian untuk petunjuk penggunaannya disajikan hangat dengan saus kacang. Kemudian untuk formulir 2B komposisi produk yaitu ada rice paper 10 lembar, bayam segar 100 gram, tahu sutra 200 gram, wortel 50 gram, bawang putih 5 gram, minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian untuk bahan keringnya ada garam setengah sendok teh. Untuk pengemasannya ada piring kertas kecil dan bahan yang lainnya yaitu saus kacang 80 ml. Lalu selanjutnya itu deskripsi nama produknya yaitu rice paper roll bayam tahu kukus. Deskripsi cara konsumsinya itu dikonsumsi langsung setelah dikukus dan disajikan hangat dengan saus kacang. Untuk penggunaan produknya itu produk rice paper roll bayam tahu kukus dikonsumsi oleh semua kalangan kecuali yang memiliki alergen kacang dan juga balita di bawah 1 tahun. Selanjutnya ada formulir 4 diagram alir. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku, sortasi bahan, pencucian bahan, pengupasan bahan, percincangan bawang, pemotongan bahan, perebusan sayuran, penumisan bawang, pencampuran bahan, pengukusan tahu, pendinginan bahan, perendaman rice paper, penggulungan, dan penyajian. Selanjutnya, formulir 5, diagram alir yang sudah diverifikasi. Diagram alir yang sudah diverifikasi itu merupakan diagram alir awal yang sudah diverifikasi dengan cara dibandingkan dengan alur produksi yang sebenarnya dilakukan di dapur. Secara umum, prosesnya masih sama dengan diagram alir yang sebelumnya, namun terdapat suatu perbedaan, yaitu pada proses aktual ditemukan satu kegiatan tambahan yang sebelumnya belum dicantumkan di diagram alir awal. Kegiatan ini kemudian dicatat sebagai deviasi agar proses yang berlangsung di lapangan sesuai dengan dokumen HACCP.
Selanjutnya, formulir 6 prinsip satuan analisis bahaya untuk penerimaan bayam, tahu sutra, wortel, rice pepper, bawang putih, minyak wijen, garam, penerimaan saus kacang instan, kemasan atau paper box itu tidak signifikan. Lalu untuk sortasi bayam wortel, pencucian bayam wortel itu juga tidak signifikan. Pengupasan wortel, pengupasan dan pencincangan bawang putih juga tidak signifikan. Untuk pemotongan bayam dan wortel itu signifikan dengan jenis bahayanya S. aureus dan E. coli patogen dari tangan pekerja. Kimia tidak ada, fisiknya rambut kuku. Untuk pemotongan tahu signifikan dengan jenis bahaya S. aureus, E. coli patogen dari tangan pekerja dan pertumbuhan mikroba. Lalu untuk perebusannya itu signifikan dengan jenis bahaya bakteri patogen E. coli patogen, Salmonella sp, Listeria monocytogen, Clostridium perfringens vegetatif, dan Shigella sp. Untuk penumisan bawang putih, campuran bayam wortel dengan tumisan bawang putih, garam, minyak wijen tidak signifikan. Untuk pengukusan tahu signifikan dengan jenis bahaya ada E. coli patogen, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus vegetatif. Untuk pendinginan wortel dan bayam rebus itu juga signifikan. Jenis bahaya kontaminasi silang dari lingkungan atau peralatan pertumbuhan mikroba pada danger zone, Bacillus cereus. Untuk pendinginan tahu kukus juga signifikan. Untuk perendaman rice paper dia tidak signifikan. Penggulungan signifikan. Penyajian signifikan dengan alergen jenis bahayanya dengan alergen kacang. Kemudian, formulir 7 penentuan titik kendali kritis. Yang pertama ada pemotongan bayam dan wortel yaitu CP dengan alasan keputusan bahaya dapat dikendalikan dengan PRP seperti GHP dan sanitasi bukan dengan penghilang bahaya secara final. Kemudian yang kedua pemotongan tahu. CP juga alasannya yaitu bahaya dapat dikendalikan dengan PRP seperti prosedur sanitasi dan pembatasan waktu paparan, bukan tahap eliminasi bahaya. Kemudian yang ketiga, perebusan wortel dan bayam itu CCP, tahap pemanasan yang membunuh mikroba patogen, tidak ada tahap selanjutnya yang dapat menghilangkan bahaya ini. Kemudian yang keempat, pengukusan tahu, CCP juga, tahap pemanasan yang membunuh mikroba patogen dalam tahu. Kemudian untuk pendinginan tahu kukus, CCP juga, jika pendinginan abad, mikroba patogen dapat tumbuh. Kontrol waktu dan suhu sangat kritis. Kemudian untuk penggulungan, CCP tahap manual dengan risiko kontaminasi dari pekerja dan lingkungan. Produk sudah tidak ada pemanasan lagi setelahnya. Kemudian untuk penyajian, CCP jika produk terlalu lama di suhu ruang, bakteri dapat berkembang pesat. Kemudian untuk penyajian yang alergen, itu CCP, meskipun alergen tidak dapat dihilangkan, hanya pada tahap penyajian informasi dan konfirmasi alergi dapat diberikan untuk mencegah konsumsi oleh individu yang alergi. Selanjutnya, formulir 8 yaitu penentuan batas kritis atau batas kritis. Pada tahap ini ditetapkan batas kritis untuk setiap tahapan produksi yang masuk ke kategori CCP. Yang pertama itu ada perebusan. Suhu airnya itu harus mencapai 100 derajat Celcius dengan waktu minimal 2 sampai dengan 7 menit. Batas ini ditetapkan untuk memastikan bahan yang direbus mengalami pemanasan yang cukup untuk menurunkan risiko mikroorganisme yang berbahaya. Yang kedua, pengukusan tahu. Suhu kukusan harus lebih dari 100 derajat Celcius dan suhu inti tahu setelah proses harus mencapai minimal 75 derajat Celcius. Parameter ini penting karena tahu termasuk bahan yang memiliki risiko kontaminasi biologis jika tidak diproses dengan pemanasan yang cukup. Selanjutnya, pendinginan. Setelah dimasak, produk harus didinginkan terlebih dahulu hingga berada pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dalam waktu maksimal 30 menit.
Batas ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri setelah proses pemasakan selesai. Terakhir itu informasi alergen pada saat penyajian. Karena produk menggunakan saus kacang, maka pemberian informasi alergen wajib dilakukan sebelum produk dikonsumsi. Hal ini termasuk kategori batas kritis karena berkaitan dengan keselamatan konsumen yang memiliki alergi. Baik, selanjutnya itu formulir 9 penentuan prosedur monitoring. Untuk tahapnya yaitu ada perebusan bayam dan wortel. Untuk pemantauannya yaitu suhu air yang mendidih di kompor pada saat observasi. Untuk orang yang melakukan pemantauannya yaitu di bagian produksi selama proses perebusan. Kemudian ada pengukusan tahu. Ini mengenai tekstur dan waktu kukus di area pemasakan. Untuk bagaimana pemantauannya yaitu inversi visual dan menggunakan timer. Dilakukannya itu pada saat pemasakan oleh orang di bagian produksi. Lalu selanjutnya yaitu ada pendinginan tahu kukus, yaitu durasi cooling di area pendinginan. Bagaimana pemantauannya dengan catatan waktu, kapannya itu setiap cooling, dan bagian orang yang memantaunya yaitu bagian QC. Lalu selanjutnya itu ada penyajian. Mengenai label alergen di meja penyajian, visualnya yaitu visual dari penyajiannya, lalu dilakukannya itu sebelum penyajian, dan orang yang memantaunya yaitu orang bagian QC. Selanjutnya untuk formulir 10 penentuan tindakan koreksi. Pada tahap rebusan bayam dan wortel, tindakan koreksi segeranya itu rebus ulang dan buang tahu yang tidak bagus oleh produksi. Untuk pencegahannya itu bisa digunakan sampai waktu perebusan dan pengecekan kompor oleh quality assurance. Lalu untuk tahap selanjutnya di pengukusan tahu, tindakan segeranya yaitu kukus ulang dan buang jika terkontaminasi oleh tim produksi. Pencegahannya yaitu kalibrasi timer dan pengecekan kukusan oleh quality assurance. Terus tahap selanjutnya di pendinginan tahu kukus, tindakan koreksinya segeranya itu buang tahu yang pendinginannya melewati batas waktu. Pencegahannya pengawasan durasi oleh QA. Lalu untuk tahap penyajian segeranya itu pisahkan wadah dan perbaiki label oleh QC. Lalu pencegahannya SOP alergen dan edukasi bahan alergen oleh QA. Pada formulir 11 di tahap perebusan bayam dan wortel, verifikasinya oleh QA yaitu melakukan sampling pengecekan. Lalu pada tahap pengukusan tahu itu QA melakukan audit waktu pengukusan. Pada tahap pendinginan tahu kukus, QA melakukan verifikasi catatan cooling. Lalu pada tahap penyajian, QA mengecek label alergen. Lalu untuk formulir 12 yaitu penetapan sistem dokumentasi. Yang pertama untuk perebusan bayam dan juga wortel. Itu dokumentasinya ada logbook, lalu form monitoring pemasakan yang berisi pencatatan pengukuran suhu perebusan dan juga waktu pemasakan. Lalu form tindakan koreksi mencatat langkah perbaikan bila suhu tidak mencapai 100 derajat Celcius atau waktu pemasakan kurang. Lalu form verifikasi memuat hasil pengecekan kalibrasi termometer dan juga pembuktian kesesuaian data suhu. Lalu yang terakhir itu semua dokumen disimpan dalam aplikasi CCP. Lalu yang kedua itu untuk pengukusan tahu, dokumentasi yang digunakan yaitu logbook, form monitoring pengukusan berisi data suhu, uap, dan juga durasi pengukusan hingga tahu matang. Lalu form tindakan koreksi mencatat hasil tindakan. Sebentar. Lalu form verifikasi untuk mencatat hasil pemeriksaan kalibrasi termometer, uap, dan juga evaluasi QA. Lalu untuk pendinginan tahu kukus itu ada logbook, form monitoring suhu cooling yang berisi catatan suhu tahu selama proses pendinginan hingga mencapai kurang dari 10 derajat. Lalu form tindakan koreksi yaitu berisi langkah perbaikan bila pendinginan terlalu lambat atau suhu tidak mencapai batas kritis. Lalu ada form verifikasi, dan yang terakhir itu ada penyajian. Ada dokumennya itu ada logbook, form monitoring saus untuk mencatat informasi alergen, kebersihan wadah saus, dan juga waktu penyajian saus kacang. Lalu form verifikasi berisi hasil pengecekan label alergen dan juga evaluasi kebersihan wadah oleh QA. Lalu semua dokumen itu dicatat pada dokumen arsip CCP. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.